Check out a motherfucker from the north side. Go to my teeth, I got the frostbite. Still in my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek UAS pemrograman web, yaitu aplikasi minibank SiAPri berbasis web. Perkenalkan, nama saya Jalur Rio Kurnia Putra. Saya Ramadan Bagus Hadi Nugroho. Saya Nugroho Nurwanda Jakarya. Saya Kwan Oilam. Saya Hanifah Amalia. Latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi dan penetrasi internet di Indonesia telah membuka peluang baru dalam sektor perbankan. Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia menyadari pentingnya memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan aksesibilitas di layanan perbankan bagi masyarakat. Inilah latar belakang terbentuknya agen BRI Link. Latar belakang tersebut didasarkan pada kebutuhan akan akses perbankan yang mudah dan cepat bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang jauh dari kantor cabang Bank BRI. Sebelum adanya agen BRI Link, masyarakat sering menghadapi kendala dalam mengakses layanan perbankan, baik karena jarak yang jauh dengan kantor cabang bank maupun keterbatasan infrastruktur di daerah mereka. Dengan mendirikan agen BRI Link, Bank BRI dapat memanfaatkan jaringan usaha mikro, kecil, dan menengah yang sudah ada di berbagai daerah. UMKM ini menjadi mitra usaha yang menjalankan peran sebagai agen BRI Link, menyediakan layanan perbankan dasar kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dalam proses ini, Bank BRI juga membantu penguatan ekonomi lokal melalui kerjasama dengan pelaku usaha lokal. Dengan adanya BRI Link, masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan tanpa harus pergi ke kantor cabang bank. Mereka dapat melakukan transaksi seperti penarikan tunai, setoran tunai, transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa di agen BRI Link terdekat. Hal ini tidak hanya memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses perbankan kepada mereka yang sebelumnya sulit terjangkau. Secara keseluruhan, latar belakang terbentuknya agen BRI Link adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi dan kerjasama dengan mitra usaha lokal, Bank BRI berhasil memberikan layanan perbankan yang lebih luas, mudah dijangkau, dan memperkuat kehadirannya di tingkat lokal. Dengan demikian, agen BRI Link menjadi solusi yang efektif untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan perbankan tanpa harus datang ke bank secara langsung. Untuk tujuan yang pertama, membangun aplikasi web minibank yang mampu menyediakan riwayat transaksi yang tetap dan terinci bagi akses BRI sebagai pembukuan. Yang kedua, meningkatkan transparansi informasi bagi nasabah terkait riwayat transaksi mereka melalui tampilan yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, merancang aplikasi web mini bank yang dapat menghitung dan menampilkan keuntungan dari transaksi BRI Link secara akurat dan terperinci. Yang keempat, menyediakan informasi keuntungan transaksi secara jelas dan mudah dipahami bagi pengguna. Ketiga, dari yang kelima, memberikan pemahaman yang lebih baik pada pengguna mengenai beberapa menguntungkan transaksi yang mereka lakukan melalui BRI Link. Yang keenam, mengembangkan antar muka aplikasi web mini bank yang ini
intuitif dan mudah dipahami oleh agen BRI yang kesulitan dalam melakukan pembukuan. Yang ketujuh, meningkatkan pengalaman pengguna dengan menggunakan bahasa yang jelas, instruksi yang mudah diikuti, dan yang konsisten. Lanjut. Ini ada beberapa manfaat untuk membangun aplikasi web minibank untuk agen BRI dengan manfaat. 1. Menyediakan riwayat transaksi lengkap dan terperinci. Yang kedua, meningkatkan transparansi informasi bagi nasabah. Yang ketiga, menampilkan transaksi BRI link secara akurat. Yang keempat, memberikan informasi keuntungan yang jelas dan mudah. Yang kelima, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang transaksi menguntungkan. Yang keenam, memberikan antarmuka intuitif untuk agen BRI. Yang ketujuh, meningkatkan pengalaman pengguna dengan panduan yang jelas dan desain konsisten. Sekian dari tujuan dan manfaat. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang perancangan sistem, yaitu flowchart. Baik, flowchart ini yang pertama adalah flowchart komputerisasi, yang dimana terdapat dua tabel, yaitu nasabah dan agen BRI. Baik, untuk nasabah kita akan memulai yang dimana kita akan menginput data untuk keluar masuk, yang dimana input data keluar masuk itu akan masuk ke sistem, yang dimana sistem itu akan mengolah, yang dimana nasabah nanti akan mendapatkan uang. Lalu untuk agen BRI atau adminnya akan mendapatkan hasil, yaitu laporan dan rekap. Lalu selanjutnya flowchart yang manual atau lama, yang dimana nasabah akan memulai transfer ke agen BRI atau admin, yang dimana transfer itu akan menghasilkan dua hasil, yang dimana terdapat pilihan yaitu transaksi, yaitu tarik tunai, yang dimana itu akan menghasilkan saldo. Lalu jika kita memilih yang lain, transaksi akan memilih transfer, juga akan menghasilkan uang, yang dimana untuk nasabahnya nanti akan mendapatkan struk dan juga uangnya. Lalu jika untuk agen BRI atau adminnya akan mendapatkan rekap dan laporannya. Untuk selanjutnya, di mana sistem ini dapat melakukan pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan dan pengeluaran nanti akan melakukan rekap dan dikirim ke sistem si APRI. Pemasukan pengeluaran ini juga akan melakukan laporan, di mana laporan ini juga akan dikirim kepada sistem si APRI. Untuk selanjutnya DFD level 1, di sini terdapat akses admin, di mana admin dapat melakukan pemasukan dan pengeluaran. Setiap pemasukan dan pengeluaran terdapat rekening dan dompet, di mana setiap rekening dalam pemasukan dan pengeluaran akan dikirim kembali ke admin. Lalu terdapat dompet di setiap pemasukan dan pengeluaran, di mana dompet ini akan direkap dan akan dikirim kembali kepada admin. Selanjutnya untuk ERD. Untuk ERD sistem kami terdapat 5 entitas dan 4 relasi, di mana atribut, entitas, dan relasi ini saling terhubung satu sama lain dalam suatu sistem basis data. Lalu untuk implementasi programnya sudah saya hosting pada halaman berikut. Lalu kita coba buka. Nah, ini pada halaman awalnya terdapat halaman beranda, lalu terdapat fitur, lalu ada hubungi kami,
Lalu ada halaman masuk yang mengarahkan kita untuk masuk ke dalam sistemnya. Ini halaman sign up untuk kita mendaftar, yaitu kita daftar sebagai user di sini. Karena kita sudah daftar, kita langsung masuk saja. Nah, ini pada halaman dashboard ini terdapat saldo dompet, lalu riwayat pengeluaran dan pemasukan. Lalu di sini terdapat saldo rekening dan ini saldo dompet. Kita coba untuk mengelola rekeningnya terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa mengisikan saldo rekening dan menyaitkan saldo ke dompet. Kita coba isi saldo rekening terlebih dahulu. Kita coba isi dengan nominalnya 50 juta. Lalu kita tambah. Nah, ini saldo rekeningnya otomatis akan bertambah. Yang tadi 17 juta menjadi 50 juta. Lalu selanjutnya bisa kita cek di historinya. Ini tadi histori kita masukkan adalah 20 juta. Lalu ada untuk data harian terdapat dua data, yaitu data pemasukan. Nah, ini kita tadi menyetor tunai sebesar 20. Lalu data pengeluarannya ini belum ada karena kita tidak melakukan pengeluaran. Ini kita coba untuk melakukan pengeluaran terlebih dahulu. Kita coba dengan nominal 30. Lalu kita tambah. Ini untuk data pengeluarannya kita masukkan namanya. Kita coba namanya adalah Wanda. Lalu untuk keperluan pengeluarannya adalah untuk tarik tunai. Lalu kita masukkan jumlahnya, misal 5 juta. Lalu kita tambah. Nah, ini data pengeluarannya sudah muncul. Lalu kita input data ini. Untuk kita menginput data tadi dengan ini, kita masukkan nama nasabahnya. Lalu sumber pemasukannya dari mana, kita coba pilih kali ini transfer. Lalu kita masukkan jumlah pemasukan adalah 660 juta, kita tambah. Lalu data berhasil tambahkan. Nah, ini data-data yang pemasukan sudah tercatat di sini. Lalu kita coba pengeluaran. Untuk pengeluaran kita coba ini dengan nama nasabah Amlam. Lalu kita pengeluarannya untuk menggaji karyawan. Lalu pengeluarannya adalah 2 juta. Lalu kita tambah. Nah, ini tadi kita sudah memasang pengeluaran. Yang pertama adalah Wanda dengan tarik tunai 5 juta dan lam untuk gaji karyawan sebanyak 2 juta. Lalu totalnya adalah 7 juta. Selanjutnya adalah laporan. Nah, ini coba kita lihat yang pengeluaran. Lalu tanggalnya dari tanggal kemarin tanggal 4 sampai hari ini tanggal 5. Kita tampilkan. Nah, ini tadi sudah tampil data pengeluarannya. Ini bisa kita download dalam bentuk Excel.
kita buka. Nah, ini tadi sudah muncul di sini ya, dan ini bisa kita download untuk laporan dengan jumlah yang sesuai dengan yang di web tadi. Di sini juga ada diagram pengeluarannya. Itu tadi beberapa implementasi dari web kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.